Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Informasi TV yang selalu menyalurkan informasi dunia pendidikan atau seputar gaji para Bapak Ibu pensiunan di tahun 2025 ini. Jadi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua, mungkin pada para Bapak Ibu pensiunan, mungkin sehat pada selalu. Jadi pembahasan kita kali ini Bapak Ibu yaitu tentang tambahan gaji PNS yang berlaku mulai Agustus tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, apakah ini betul ada tambahan gaji PNS di tahun 2025 ini? Jadi sebelum aku melanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa dulu di subscribe, like, dan komen, dan share. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video terbaru dari saya setiap saya mengupload. Jadi Bapak Ibu, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu ada 3 tambahan gaji PNS resmi yang berlaku mulai Agustus tahun 2025. Ini rinciannya. Jadi Bapak Ibu jangan skip video ini. Di balik video ini ada yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi pembahasan berikutnya Bapak Ibu, ini yang langsir berita ini langsung JP Rada Kediri. Jadi kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil PNS. Mulai tanggal 1 Agustus tahun 2025. Pemerintah mulai memberlakukan 3 jenis tambahan, yaitu penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan. Ini Bapak Ibu wajib simak video ini, jangan skip. Apa saja tambahan di luar gaji pokok dan di luar tunjangan yang akan diberikan oleh pemerintah pada tahun 2025 ini. Jadi Bapak Ibu, tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap beban kerja, kebutuhan komunikasi, kedinasan, serta efektivitas layanan publik. Jadi Bapak Ibu ada 3 komponen yang diberikan meliputi, yaitu 1. Uang lembur, uang makan lembur, dan paket data atau biaya komunikasi. Berarti Bapak Ibu ada tambahan ini 3 komponen, yaitu uang lembur 1, uang makan lembur, dan uang pakai data untuk berkomunikasi. Jadi ketiganya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 39 tahun 2024 yang mengatur standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Jadi Bapak Ibu, rincian tambahan penghasilan yaitu uang lembur. Uang lembur ini, besaran uang lembur ditentukan berdasarkan golongan PNS dengan rincian, yaitu Bapak Ibu golongan 1 Rp 18.000 per jam, dan kedua golongan 2 24.000 per jam, dan golongan ketiga 30.000 per jam, golongan keempat 36.000 per jam. Uang lembur ini hanya diberikan kepada PNS yang melaksanakan kerja lembur minimal 2 jam secara berturut-turut dan dibuktikan dengan surat perintah lembur dari atasan langsung. Jadi Bapak Ibu, uang lembur ini enggak sekedar PNS semua menerima ya. Ini cuman diberikan untuk yang melaksanakan lembur minimal 2 jam secara berturut-turut dan ada surat pembuktian dengan surat pemerintah ya. Jadi enggak semua pensiunan PNS menerima uang lembur ya. Dan kedua, uang makan lembur. Selain uang makan lembur, PNS yang menjalankan tugas di luar jam kerja juga berhak atas uang makan lembur yang besarannya adalah
Golongan 1 2 Rp 35.000 per hari. Dan golongan ketiga Rp 37.000 per hari. Dan golongan keempat Rp 41.000 per hari. Komponen ini hanya diberikan satu kali dalam satu hari kerja lembur. Jadi Bapak Ibu, uang makan lembur ini cuman diberikan hanya satu kali dalam satu hari kerja. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ada ketiganya, yaitu pakai data dan biaya komunikasi ya. Bagi PNS yang bertugas secara daring atau memerlukan komunikasi virtual intensif, pemerintah juga memberikan tunjangan biaya komunikasi, yaitu eselon 1 dan 2 atau setara Rp 400.000 per bulan. Jadi eselon ketiga ke bawah atau setara Rp 200.000 per bulan. Jadi itu adalah pakai data dan biaya komunikasi para Bapak Ibu pensiunan PNS di tahun 2025 dalam satu bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi tambahan ini berlaku bagi unit atau individu yang dalam tugasnya membutuhkan akses komunikasi secara rutin. Jadi Bapak Ibu, nggak semua para Bapak Ibu pensiunan PNS yang dapat pakai data biaya komunikasi ini. Jadi cuman yang berlaku ini cuman sama yang sering berkomunikasi secara rutin ya. Jadi nggak semua para Bapak Ibu pensiunan PNS mendapatkannya. Jadi berlaku nasional. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. Meskipun demikian, pemberian tunjangan ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab tugas masing-masing. Jadi Bapak Ibu serta harus memenuhi ketentuan dan administratif. Tambahan penghasilan ini tidak dapat digabungkan dengan bentuk honorarium lain yang bersumber dari kegiatan serupa, yaitu pemberian juga harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan keuangan negara. Dengan diterapkannya kebijakan ini diharapkan kinerja ASN semakin maksimal, terutama dalam menghadapi tantangan kerja yang dinamis dan berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini cukup jelas dan mungkin para Bapak Ibu sudah mendengarkan awal sampai akhir tentang apa ya komponen tambahan 3 itu. Jadi udah para Bapak Ibu pensiunan mungkin udah mendengarkan tentang tambahannya di tahun 2025, tapi nggak semua PNS mendapatkan uang tambahan itu. Jadi Bapak Ibu, sampai di situ dulu video kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian dan terima kasih.